Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast yang insya Allah akan selalu menebarkan manfaat, yaitu di podcast STTQ Al-Mujahidin. Bersama saya, Nurmeta Humera Azmuro. Seperti biasa, podcast ini akan selalu tayang di channel YouTube kami di STTQ Al-Mujahidin Official. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari channel YouTube kami. Oke, untuk kali ini di edisi spesial Ramadan ini, insya Allah kita akan mendatangkan salah satu ustadzah di sekolah kami, yaitu ada Ustadzah Belgis Dwi Nilansari. Assalamualaikum Ustadzah Belgis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ustadzah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ustadzah. Gimana nih kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah, Anda juga sehat juga Ustadzah. Untuk di bulan Ramadan kali ini nih, kita kan akan membahas tentang Ramadan berkualitas, membangun muslimah yang cerdas. Dan di tema ini, untuk mengawali pembahasan kita terkait dengan bulan Ramadan, kira-kira seperti apa, hal-hal apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini, Ustadzah? Ya, kalau berbicara soal persiapannya Ustadzah ya, tentu kita melihat dulu nih keutamaan di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali ya. Apabila kita melaksanakan amalan ibadah, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah ya. Ya, kita melihat dari ulama pada zaman dahulu, mereka mempersiapkan bulan Ramadan itu dari jauh-jauh hari, dari 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka mempersiapkan dengan 3 aspek, yaitu yang pertama idadul quwah, yang kedua yaitu idadul mal, dan yang ketiga yaitu idadul ilm. Yang pertama yaitu idadul quwah. Idadul quwah itu sendiri adalah mempersiapkan fisik, mempersiapkan kekuatan, mempersiapkan jasmani dan kesehatan. Kenapa sih kita harus mempersiapkan kesehatan kita? Tentunya ya. Jadi jika kita mempersiapkan kesehatan kita, nanti kita bisa maksimal ibadahnya di bulan Ramadan. Kita bisa maksimal beribadah qiyamul lail, bisa sholat tarawih, dan sholat-sholat lainnya atau ibadah lainnya ya. Yang kedua yaitu idadul mal. Kita mempersiapkan harta juga ya. Tentunya jika kita banyak bersedekah, insya Allah nanti pahala kita juga berlipat ganda dengan bersedekah itu. Yang ketiga yaitu idadul ilm atau mempersiapkan ilmu. Nah, yang ketiga ini adalah poin yang sangat penting ya. Kita harus mempersiapkan matang-matang ilmu kita ya, supaya nanti jika kita beribadah dengan berlandaskan ilmu ya. Jadi tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Tentu kita juga bisa fokus beribadah. Selain itu kita juga kan mengingat bulan Ramadan ini tuh bulan yang suci ya. Jadi kita harus suci dari hati, pikiran, dan jiwa kita. Tentunya kita harus banyak beristighfar dan bertaubat sebelum datangnya bulan Ramadan itu. Jadi ketika kita menyambut bulan Ramadan itu, hati kita sudah bersih, jiwa kita sudah bersih. Yang kedua yaitu niat ya. Tentunya kita harus meluruskan niat kita. Dengan menanamkan niat, insya Allah itu adalah salah satu sempurnanya pahala kita ya. Yang ketiga yaitu memperbanyak ilmu pengetahuan ya. Tentunya tadi saya sudah sebutkan di awal ya. Jadi kita harus memperbanyak ilmu pengetahuan supaya nanti kita bisa fokus untuk beribadah. Oh, berarti banyak banget ya Ustadzah keutamaan di bulan Ramadan itu. Kira-kira nih Ustadzah, dari keutamaan itu bagaimana sih kita tuh bisa memanfaatkannya? Karena kan seringkali nih Ustadzah, kita itu paham Ramadan itu adalah bulan yang mulia, tapi kita tuh lupa atau kita nggak tahu nih caranya untuk memanfaatkan bulan yang mulia ini gitu Ustadzah. Ya, cara untuk memanfaatkan sendiri ya keutamaan di bulan suci Ramadan itu yaitu kita kembali kepada awal ya, niat kita, terus juga kita meyakini bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan suci ya, bulan suci yang berkah ya, dengan keyakinan dulu. Lalu kita harus bisa fokus untuk beribadahnya ya, kembali kepada itu niat awal ya, diri kita sendiri. Jika kita melaksanakan banyak amalan, insya Allah juga nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Amin, amin ya Allah. Kemudian Ustadzah,
Di bulan Ramadan itu kan kita sering mendengar bahwa segala amalan, segala perbuatan yang baik kita itu kan akan dilipat gandakan. Kira-kira kalau misalkan kita ada yang berbuat dosa nih atau berbuat salah, itu kan apakah dosanya juga akan dilipat gandakan gitu Ustazah? Ya, tentunya ya, jika amal perbuatan juga akan berlipat ganda. Jika amal keburukan, dari pengetahuan saya ya Ustazah ya, saya belum menemukan nas atau dalil mengenai dosa itu akan dilipat gandakan ketika di bulan Ramadan. Cuman Rasulullah itu hanya mengingatkan saja kepada umatnya agar ketika di bulan Ramadan itu supaya hati-hati tidak melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Oh, berarti kalau seumpamanya kita melakukan dosa di bulan Ramadan, insya Allah mungkin gak dilipat gandakan ya Ustazah. Tapi kalau bisa kita jangan berbuat dosa lah di jadi bulan untuk Ramadan. hati-hati mencegah ya terjadinya. Oke, lebih baik kan kita juga melakukan berbagai perbuatan baik dan juga amal soleh biar pahala kita juga dilipat gandakan ya Ustazah. Ya, jadi semakin banyak amal perbuatan kita ya, amal baik, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Selanjutnya nih Ustazah, untuk menjadi muslimah yang cerdas di bulan Ramadan, kira-kira apa nih kiat-kiat untuk kita para muslimah di luar agar bisa menjadi muslimah yang cerdas ketika menghadapi bulan Ramadan ini? Untuk kiat-kiatnya sendiri ada banyak ya Ustazah ya. Yang pertama yaitu niat ya, yang pertama. Niat itu paling penting. Kita niatkan karena Allah untuk mengharap ridha Allah ya, supaya nanti amalan ibadah kita di bulan Ramadan itu akan diterima oleh Allah. Ya. Yang kedua yaitu meyakini bahwa Ramadan ini adalah bulan suci penuh berkah ya. Ya, jadi amalan-amalan ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang ketiga yaitu tulus artinya ikhlas untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi tidak hanya menahan hawa, tidak hanya menahan lapar dan dahaga ya, tapi juga kita menahan hawa nafsu dan amarah kita tentunya. Yang selanjutnya yaitu membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran ini tentunya ibadah yang paling penting ya, paling penting apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, insya Allah pahala akan berlipat-lipat ya. Amin. Ya, selanjutnya yaitu mengajarkan amalan-amalan sunnah seperti sholat duha, sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Berzikir juga amalan sunnah ya. Selanjutnya yaitu ini bersedekah ya, bersedekah juga termasuk amal ibadah kita ya, amalan baik. Jadi insya Allah nanti akan dilipat gandakan oleh Allah jika kita banyak bersedekah. Selanjutnya yaitu menambah pengetahuan, misal kita mendengarkan kajian atau membaca buku ya, itu juga akan menambah amalan baik kita di bulan Ramadan. Ya, untuk selanjutnya yaitu iktikaf ya Ustazah. Iktikaf juga termasuk kiat-kiat supaya Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang berkualitas ya. Oh gitu ya Ustazah. Berarti seperti pertanyaan tadi di awal ya, daripada kita mikirin dosa, lebih baik kita memikirkan berbagai macam hal seperti yang tadi Ustazah bilang bahwa banyak sekali hal atau kiat-kiat yang kita bisa lakukan untuk bisa menjadi muslimah yang berkualitas di bulan Ramadan ini ya Ustazah. Gitu. Kemudian ini Ustazah, kita kan apalagi kita sebagai muslimah ya, otomatis untuk kita kan yang belum nikah mungkin kan lebih ada yang kerja, kemudian ada yang kuliah, ada yang sekolah, atau mungkin para muslimah yang sudah berumah tangga juga harus ngurusin anaknya, harus ngurusin keluarganya dan segala macamnya. Nah, bagaimana nih kita itu bisa membagi waktu agar waktu keluarga kita atau waktu pribadi kita, kegiatan kita sehari-hari itu bisa terlaksanakan, tapi juga ibadah-ibadah di Ramadan kita itu juga terlaksanakan juga gitu Ustazah. Ya, gimana sih kiat-kiatnya ya supaya kita tetap menjalankan aktivitas kita dan juga kita bisa membagi waktu ya bulan Ramadan ini agar kita bisa maksimal ya Ustazah gitu ya. Ya mungkin kalau dari saya sendiri mungkin bisa membuat jadwal ya, membuat jadwal sehari-hari kita ya, misal dari jam segini sampai jam segini jadwalnya qiyamul lail, setelah itu mungkin dari jam sekian sampai jam sekian membaca Al-Quran, dari jam sekian sampai jam sekian bisa ada jadwal mengajar, mungkin di sela-sela
longgar kita ketika tidak mengajar, mungkin kita juga bisa membaca Al-Quran atau berzikir atau membaca buku atau mendengarkan kajian. Jadi mungkin dengan disusunnya jadwal keseharian kita, insya Allah bisa terkondisikan ya kita dalam hari yang bisa terstruktur, bisa berjalan dengan efektif. Jadi kita juga harus membuat to-do list nonton ya Ustazah. Jadi membuat list terkait kegiatan kita di bulan Ramadan ini ya Ustazah. Kemudian selanjutnya nih Ustazah, kan sering banget ini pertanyaan itu masuk ya, sering banget ditanyakan oleh para muslimah yang di luar sana. Pada bulan Ramadan kan pasti seorang muslimah kan juga mengalami masa haid ya Ustazah. Nah kira-kira bagaimana nih biar muslimah ini ketika pada masa haid dan di bulan Ramadan juga tetap menjadi muslimah yang cerdas dan juga berkualitas Ustazah? Baik, jika berbicara masalah haid ya Ustazah, itu tentunya sudah kodratnya seorang wanita, jadi kita tidak bisa menghindari. Tentunya jika kita ingin tetap menjadi muslimah yang cerdas yang berkualitas di bulan Ramadan, ya kita bisa melaksanakan amalan-amalan lainnya selain sholat dan berpuasa. Membaca Al-Quran itu beberapa ulama juga mengatakan tidak diperbolehkan ya wanita haid itu membaca Al-Quran, tapi kita tetap bisa membaca terjemahannya. Jadi Al-Quran kan ada terjemahannya, kita bisa membaca terjemahannya dengan ilmu pengetahuan kita. Selain itu kita juga bisa mendengarkan kajian atau membaca buku atau hal-hal lainnya yang bermanfaat ya. Gitu deh Ustazah. Nah, kemudian Ustazah, kan kalau misalkan salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah menghatamkan Al-Quran, ya kan? Jadinya lebih sering banyak kita bertilawah atau ibaratnya membaca kan juga pahala kita kan juga nanti dipertimbangkan. Tapi kita juga pengen Ustazah kalau misalkan bulan Ramadan itu kita hatam gitu, 30 juz untuk tilawah Al-Quran itu. Kira-kira bagaimana nih tipsnya dari Ustazah agar kita bisa hatam 30 juz untuk tilawah di bulan Ramadan Ustazah? Nah, untuk tips sendiri ya, cara menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini pasti ada tipsnya ya, ada berbagai cara. Yang pertama yaitu dari kemauan diri kita sendiri, tentunya harus ada kemauan dan kesungguhan untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Yang kedua yaitu waktu ya, kita harus bisa membagi waktu dengan baik, meluangkan waktu ya agar nanti bisa terselesaikan 30 juz itu. Yang ketiga yaitu bisa membuat target dalam 1 bulan itu. Kalau misal kita pakai mushaf Al-Quran Timur Tengah atau Rasul Usmani, itu kan ada 10 lembar ya, ada 20 halaman. Kita bagi dalam 1 bulan itu setiap harinya 1 juz. Ya, 1 juz. Bagaimana secara bagi waktunya? Nah, biasanya kalau dari saya sendiri itu biasanya saya baca setiap atau sebelum atau setelah sholat 5 waktu ya. Misal sebelum subuh 2 halaman, setelah subuh 2 halaman ya. Setelah itu duhur, asar, maghrib dan isya dan begitu seterusnya ya. Jadi nanti jika 1 hari itu selesai, kita sudah menyelesaikan 1 juz atau 20 halaman. Ya, nanti kalau kayak gitu bisa nanti pas lama takbiran itu kita bisa berhataman Quran ya Ustazah. Nah ini kan kita juga nggak tahu ya Ustazah, bulan Ramadan ini genap 30 atau 29 hari. Nah cara mensiasati jika nanti misal bulan Ramadan ini hanya 29 hari, mungkin kita setiap harinya bisa menambah tilawah kita ya untuk jaga-jaga gitu. Nanti kalau misal tiba-tiba bulan Ramadan ternyata kodarullahnya 29 hari, jadi kita sudah selesai di hari ke-29 itu. Gitu. Berarti kalau misalkan kita lebih giat lagi nih ya Ustazah, habis sholat itu 3 halaman, misalkan sebenarnya kalau tadi kan Ustazah kan mencantumkan 2 halaman, mungkin bisa 3 halaman atau 4 halaman ya Ustazah, biar lebih cepat ngatain dia. Gitu. Ya. Untuk selanjutnya nih Ustazah, agar kita tidak menunda-nunda amal baik nih Ustazah di bulan Ramadan, kan otomatis kan seperti yang tadi dijelaskan bahwa segala macam perbuatan baik dan juga amal baik akan dipertemukan, tapi mesti ada aja dari sebagian kita itu yang menunda-nunda untuk beramal baik nih Ustazah. Kira-kira bagaimana nih cara kita untuk beraktivitas yang cenderung menunda-nunda menunda-nunda ibadah seperti Ustazah? Untuk tipsnya sendiri ya, agar kita tidak menunda-nunda dalam beribadah di bulan Ramadan ini,
tentunya kembali kepada awal ya, kita mengingat keutamaan bulan Ramadan sendiri ya. Apabila kita melakukan amal soleh tentu akan dilipat gandakan. Nah dari situ kita akan termotivasi, akan terpacu supaya kita tidak menunda amalan ibadah kita. Berarti kembali ke niat ya Ustaz? Iya, kembali ke niat kita. Mungkin wajar sih kalau misal kita capek atau misalnya lagi mager, lagi malas gitu, gak apa-apa, itu wajar ya. Mungkin kita cuma butuh waktu sebentar saja untuk mengistirahatkan ya, tapi kita bisa kembali beraktivitas untuk beribadah lagi, bisa memaksimalkan. Yang mana kita lihat bulan Ramadan ini kan cuma sekali dalam setahun, jadi kita harus memaksimalkan. Tentunya kita harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan belum tentu kita juga bertemu lagi di Ramadan tahun berikutnya. Terakhir nih Ustazah, kira-kira apa nih tips-tips yang bisa dengan share kita, terutama yang sedang menonton podcast kita pada hari ini nih, agar Ramadan ini sebagai momen untuk diri kita, meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang muslimah yang cerdas dan juga berkualitas Ustazah? Ya, untuk tips-tipsnya sendiri ya Ustazah ya, agar menjadi muslimah yang cerdas dan berkualitas juga. Yang pertama mungkin kita berdoa ya kepada Allah agar kita dapat memberikan keistiqomahan sampai akhir ya. Yang kedua mungkin kita bisa memperbanyak amal soleh ya, agar pahala kita juga berlipat ganda. Yang ketiga mungkin kita bisa mengoptimalkan ya, jika kita membangun kualitas dalam diri kita, ya insya Allah akan dapat membentuk jiwa kita menjadi muslimah yang cerdas. Oke, terima kasih Ustazah atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kita, khususnya para penonton setia kita di podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang telah di-sharekan atau yang telah disampaikan oleh Ustazah Belgis dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga teman-teman semua. Amin, amin. Baik Ustazah, terima kasih karena telah berkesempatan hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga Ustazah Belgis senantiasa diberikan kesehatan dan juga senantiasa dimudahkan segala aktivitasnya. Terima kasih Ustazah. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih telah hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dan semoga kita dapat berjumpa kembali di Ustazah di acara podcast selanjutnya. Dan semoga tips-tips yang telah kita berikan kepada teman-teman dapat menjadikan kita sebagai muslimah yang cerdas dan Ramadan yang berkualitas. Dan semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan langkah kita untuk beramal baik dan beramal soleh. Terima kasih teman-teman karena telah menyimak podcast kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita di STTK Al-Mujahidin Official. Dan jangan lupa untuk follow seluruh akun sosmed kita, yaitu STTK Al-Mujahidin. Saya Nurmata Khomera Azura, pamit undur diri. STTK Al-Mujahidin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.